Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat yang Allah berikan kita semua dapat mendengarkan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum Ramadan yang berjudul Bahaya Fitnah. Pada zaman sekarang ini, kemaksiatan sudah tersebar di mana-mana. Bohong dan fitnah sudah tersebar luas. Bahkan bisa dikatakan fitnah adalah makanan sehari-hari bagi manusia. Padahal fitnah adalah hal yang sangat buruk. Fitnah adalah suatu berita yang tidak benar yang disebarluaskan di kalangan manusia. Fitnah bisa membawa bahaya bagi kalangan manusia. Jika fitnah sudah tersebar, yang ada hanyalah kesesatan. Padahal memfitnah itu dosanya sangat besar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, yang artinya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yang maksudnya orang memfitnah bahayanya lebih besar daripada orang yang membunuh. Dalam kitab terjemah Fathul Qorib karangan Asy-Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah pada halaman 296 di dalam bab kitab tentang hukum-hukum jinayat, pembunuhan disengaja yaitu jika seseorang melukai dengan memukuli orang lain dengan benda tajam, misalnya yang biasanya dapat menewaskan seseorang. Nah, hal sekejam dan sejahat pembunuhan pun yang jelas-jelas kita tahu bahwa dosanya besar, ternyata masih ada lagi yang dosanya lebih besar, yaitu yang suka memfitnah. Teman-teman di sini semua mengatakan pada tidak ada keinginan membunuh, tapi memfitnah tetangganya setiap hari, gosip artis-artis di TV ditonton setiap hari, urusannya orang diurusi, bukannya selesai masalah malah menambah masalah. Padahal hal-hal seperti itu dosanya malah mungkin lebih besar. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, orang yang suka memfitnah itu adalah musuh yang sangat besar, walaupun dia seorang muslim sekalipun. Maka dari itu saya harapkan kepada teman-teman sekalian agar tidak menjadi orang yang suka memfitnah dan menyebar berita tidak benar. Bahkan ada yang lebih parah lagi, dia sambil menfitnah sambil menjadi provokator. Semoga kita semua yang berada di sini merupakan penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, ternyata bahaya fitnah itu begitu besar. Jika fitnah yang sebelumnya hanyalah sekedar memfitnah tetangga atau artis, maka ada masanya fitnah itu akan menyebar luas menjadi kebodohan-kebodohan dalam ilmu, pengetahuan, tipu daya, dan lain-lain. Jika sudah seperti itu, maka berdampak apa? Dekatnya akhir zaman, dan fitnah merupakan salah satunya. Fitnah yang dimaksud di sini adalah tipu daya Dajjal untuk menyesatkan manusia. Zaman akan semakin dekat adalah zaman di mana hancurnya umat manusia sejagat raya, atau yang lebih kita kenal dengan kiamat. Namun tidak ada yang tahu kapan kiamat itu akan datang. Namun sebelum datangnya hari kiamat, Allah menurunkan tanda-tandanya. Di antaranya yaitu yang pertama, ilmu akan dicabut. Seperti yang bisa kita lihat sendiri. Saat ini pembodohan-pembodohan yang bisa membawa pada kesesatan sudah menyebar di mana-mana. Karena adanya virus corona, teman-teman sempat tidak bisa pergi ke sekolah sehingga tidak bisa menuntut ilmu secara langsung. Jika belajar online, teman-teman tidak bisa mendapatkan penjelasan secara langsung sehingga mungkin tidak akan paham. Timbul fitnah-fitnah. Yang dimaksud timbul fitnah di sini bukan fitnah yang biasanya sering dilakukan oleh orang-orang, bukan fitnah yang saya jelaskan sebelumnya, melainkan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal yaitu tipu daya Dajjal kepada manusia agar manusia bisa tersesat dan masuk ke dalam jebakan setan. Nauzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua dari fitnah Dajjal, karena fitnah Dajjal adalah seburuk-buruknya fitnah. Jika kita bertemu dengan fitnah Dajjal, saat itu keimanan kita benar-benar diuji. Maka dari itu saya menganjurkan pada teman-teman sekalian menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi jika ingin selamat dari fitnah Dajjal. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam hati sifat kikir. Ini biasanya untuk orang-orang yang kaya, sukanya menghambur-hamburkan uang tapi tidak mau memberi sedikit hartanya untuk rakyat jelata. Mulai dari sekarang, tanamkanlah sifat suka berbagi dan suka menolong pada diri kita, agar suatu saat nanti itu bisa menjadi penolong kita pada hari kiamat. Dan yang keempat, semakin banyak al-harju. Apakah al-harju itu? Al-harju artinya pembunuhan. Sekarang bisa kita lihat sendiri, di TV banyak berita tentang bom bunuh diri yang menewaskan banyak orang. Adik kakak saling membunuh dan
masih banyak lagi. Maka dari itu, mari kita jaga diri dari amarah, karena amarah bisa membuat kita melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Salah satunya adalah pembunuhan. Dan tetaplah sabar. Sebenarnya tanda-tanda atau ciri-ciri kiamat tidak hanya itu saja, masih banyak lagi tanda-tanda yang lain. Dan yang 4 tadi hanyalah sebagian kecil saja. Maka dari itu mari kita menghindari hal-hal yang bisa membawa kita dalam dosa. Marilah perlahan-lahan melakukan hal-hal yang bisa membawa kita dalam memanen pahala, agar suatu saat itu bisa menjadi bekal kita saat berada di hari perhitungan. Hadirin wal hadirat, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari kultum saya pada hari ini adalah, mari jauhi sifat suka memfitnah sesama manusia dan jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan panen pahala. Jangan karena sifat suka gosip dan fitnah puasa jadi sia-sia, hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Dan mari kita berlindung diri dari fitnah Dajjal, terus berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan kita dan menghindarkan kita dari fitnah Dajjal. Semoga kita semua bisa menjadi ahli surga dan kekal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.